Ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih undangannya Kang Mas Is Subiantoro, Kang Mas Murjoko dan seluruh keluarga besar. Kepada kami selamat atas usia 1 abad PSHT dan teruskan kita ingin melihat 200 tahun, 300 tahun PSHT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Eshatrate, Eshatrate, Panglima TNI, Panglima TNI, NKRI, Pancasila. Hadirin undangan yang berbahagia, berikut kita ikuti sambutan Ketua DPD RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate kepada Kang Mas Insinyur AA Lanyala Mahmud Mataliti, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Emil Edistianto Dardak, Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, anggota DPD RI Bustami Jainuddin, Fahru Rozi, Afnan Hadikusumo, Ketua Umum PSHT Kang Mas Murjoko, Ketua Dewan Pusat PSHT Kang Mas Haji Isu Biantoro, Pangdam Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto, Wali Kota Madiun, dan Bupati Madiun, Ketua Cabang, Ketua Dewan dan Perwakilan Pusat PSHT, Komandan Seskual Laksamana TNI Yos Suryono Hadi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat sahabat beliau di hari hisab nanti. Saya ucapkan selamat merayakan 100 tahun persaudaraan Setia Hati Trate kepada seluruh warga Setia Hati Trate di seluruh Indonesia dan yang berada di luar negeri. Menapaki jalan selama 1 abad tentu tidak mudah, apalagi untuk tetap bertahan sebagai organisasi yang besar, namun SH Trate mampu membuktikan kekuatannya. Untuk itu kita beri aplaus untuk semua pengurus Trate dan warga SH Trate. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, PSHT adalah organisasi massa yang cukup besar dengan jumlah anggota di seluruh dunia lebih dari 10 juta orang. Tentu ini potensi yang sangat luar biasa jika dikelola dengan baik. Karena itu pengurus-pengurus PSHT mulai tingkat rayon, ranting, cabang, provinsi, hingga pusat harus memiliki pandangan yang visioner tentang arah pengelolaan organisasi di masa mendatang. PSHT tidak bisa dan tidak boleh dikelola lagi dengan cara-cara yang konvensional dan tradisional. Di era 100 tahun kedua nanti, PSHT harus dikelola sebagai organisasi yang modern dan memanfaatkan teknologi informasi sehingga menjadi organisasi yang terbuka dan profesional.
yang tak kalah penting adalah warga PSHT harus menjadi pendukung utama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi penjaga ideologi Pancasila. Warga PSHT harus menjadi benteng pertahanan dari serangan-serangan terhadap ideologi Pancasila seperti liberalisme dan kapitalisme yang lahir dari ideologi individualisme dan sekularisme. Karena saat ini Pancasila hanya diucapkan menjadi slogan semata, tetapi sudah ditinggalkan dalam penentuan arah perjalanan bangsa ini. Karena Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak nyambung lagi dengan isi dan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. Pasal-pasal dalam konstitusi baru tersebut justru menjabarkan ideologi lain, yaitu ideologi individualisme dan liberalisme. Karena itu tidak mengherankan jika belakangan ini kapitalisme dan sekularisme semakin menguat di Indonesia. Sehingga lahir puluhan undang-undang turunan yang bertentangan dengan spirit dan semangat dari butir-butir Pancasila serta cita-cita dan tujuan nasional. Warga PSHT sebagai bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia sejatinya memiliki andil besar atas lahirnya bangsa dan negara ini. Maka sudah seharusnya warga PSHT kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. Untuk itu, warga PSHT harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita, baik itu soal pembangunan hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut. Pembangunan haruslah menjadi pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. Begitu pula daulat rakyat tidak boleh digantikan menjadi daulat pasar, karena ekonomi harus disusun untuk kepentingan bersama, bukan dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar. Oligarki ekonomi yang semakin membesar pasti menimbulkan ketidakadilan, dan ketidakadilan menyumbang kemiskinan struktural, dan ketidakadilan yang melampaui batas adalah awal dari dalangnya musibah dan bencana. Warga PSHT juga harus kritis terhadap konsep dan kebijakan pendidikan nasional bangsa ini, di mana mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai cita-cita negara ini bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan, yang artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme. Tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme, dan tanpa ideologi serta ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah, membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa, membaca ulang pikiran-pikiran Ki Hajar Hardjoatomo saat beliau mendirikan PSHT 100 tahun yang lalu. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem demokrasi bangsa ini, di mana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan sistem syuro yang menjadi ciri utama dari demokrasi Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara, di mana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan-golongan yang lengkap. Sehingga sistem ini adalah sistem yang berkecukupan tanpa ada yang ditinggalkan, dan sistem ini adalah sistem yang paling sesuai untuk negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Karena sistem demokrasi Pancasila bukanlah sistem demokrasi liberal di barat,
bukan pula sistem komunisme di timur. Karena itu kita tidak menghadapkan wajah ke barat dan ke timur, tetapi kita memiliki sistem tersendiri, sistem yang paling sesuai dengan watak dasar dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya sekarang berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berdikari. Untuk itu harus kembali kepada Pancasila, agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya, dan agar kita tidak menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. Saya mengajak semua bangsa ini untuk berpikir dalam kerangka negarawan. Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang darahnya meresap di bumi ini, di tanah air yang kita injak ini. Marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa, untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai stats fundamentalum. Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli, mutlak harus kita sempurnakan, agar kita tidak mengulang penyimpangan, praktek dan terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, karena kita harus selalu belajar dari sejarah. Akhir kata, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Yang Maha Kuasa. Semoga para pendiri dan perintis persaudaraan Setia Hati Trate yang telah wafat mendahului kita diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama untuk Ki Ageng Surodiwiryo, Ki Hajar Harjo Utomo, Eyang Badini, Bapak Irsyad, Mas Imam Kusupangat, Mas Tarmaji Budi Harsono, dan semua sesepuh SH Trate yang telah dipanggil di sisinya. Mari kita bersatu padu bersama-sama melanjutkan jejak perjuangan beliau-beliau tersebut. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya mengucapkan semboyan persaudaraan Setia Hati Trate. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan Setia Hati Trate tetap kekal, jaya abadi untuk selama-lamanya. Salam persaudaraan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH Trate, Ketua DPD RI. Hadirin undangan yang berbahagia, berikut kita ikuti penandatanganan prasasti peresmian yang pertama Gedung Geraha Krida Budaya oleh Ketua DPD RI, dan berikutnya penandatanganan prasasti peresmian Monumen 1 Abad Trate Mas oleh Panglima TNI. Kepada yang terhormat Kang Mas Insinyur Haji AA Lanyala Mataliti, yang terhormat Bapak Jenderal Andika Perkasa, disilahkan. Berkenan untuk menandatangani prasasti peresmian Gedung Geraha Krida Budaya Ketua DPD RI Kang Mas Insinyur Haji AA Lanyala Mataliti, dan berkenan menandatangani prasasti peresmian Monumen 1 Abad Trate Mas Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa. Sing
Trate, Panglima TNI, Ketua DPD RI. Berikut berkenan menuju ke gong Guntur Setya Padma. Berikutnya untuk pemukulan gong, berkenan untuk memukul gong Ketua DPD RI, Panglima TNI, juga Wakil Gubernur Jawa Timur, juga Ketua Umum PSHT, Ketua Dewan Pusat PSHT. Disilakan. Berkenan Wakil Gubernur Jawa Timur Suwuk Mas Cahyo. Berkenan untuk mengawali pemukulan gong peresmian Monumen 1 Abad Teratai Emas untuk Dunia, Ketua DPD RI. Pada kesempatan siang ini kepada Kang Mas AA Lanyala Mahmud Mataliti, disilakan. Berikutnya berkenan Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa, disilakan. Berikutnya berkenan Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak, disilakan. Trate. Berikutnya Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate kepada Kang Mas Burjoko, disilahkan. Trate. Berikutnya Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Sejati Trate, Kang Mas Haji Subiantoro. Trate, Pancasila, NKRI. Baiklah, dengan demikian tuntas sudah untuk acara peresmian Monumen 1 Abad, dan berikutnya pandangan kita berikut foto bersama. Iya, kalau juga balon ya. Iya, inilah tanda peresmian. Dan juga tire ya, disilakan. Setelah pelepasan merpati, balon, juga inilah Monumen 1 Abad Teratai Emas untuk dunia. Kita pusatkan, inilah Monumen 1 Abad Teratai Emas untuk dunia. Tepuk tangan yang meriah untuk kebersamaan kita semuanya. Trate.
terate emas dengan disangga 4 tangan, diibaratkan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, juga Bhinneka Tunggal Ika, juga Undang-Undang Dasar 1945. Juga di atasnya ada dunia, yang di sana ada bunga teratai yang mekar dan air yang melimpah, menggambarkan kemakmuran. Suwok Mas. Suwok. Suwok. Ya, tampaknya ada wawancara. Terima kasih. Ya, kami aturkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua DPD RI, juga Panglima TNI di kesempatan siang hari ini. Suwok Mas, suwok Mas Son, Mas Cahyo, suwok dulu. Suwok Mas, ada acara manicin. Baiklah Bapak Ibu, juga para penonton yang ada di rumah, berikutnya dari Leprit, ya, Leprit ini lembaga prestasi Indonesia dan dunia, akan mengumumkan. Untuk ini kami silakan kepada Bapak Paulus Pangka, ya, selaku pimpinan dari Leprit, untuk mengumumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 1 abad terate emas ini ternyata menuai prestasi berupa rekor dunia. Untuk ini afdolnya dibacakan sendiri oleh lembaga Leprit. Kepada Bapak Paulus Pangka disilahkan. Kepada Kang Mas Murjoko juga Mas Murjoko, juga Mas Isbuantoro, mohon berkenan untuk merapat. Diumumkan dulu Mas, semoga kami silahkan.
Berikut untuk pengumuman dari LEPRID, yaitu Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Mohon berkenannya untuk Ketua Umum, yaitu Kang Mas Murjoko, dan Ketua Dewan Mas Is Subiantoro untuk merapat ke sini. Juga jajaran pimpinan Dewan disilahkan untuk bersama-sama di formasi sini. Langsung diterima oleh Ketua Dewan Mas Subiantoro karena Mas Murjoko Antar sana. Sini. View-nya itu nggih. Mas Dewan sama Dewan. Macen mriki nggih. Nggih. Bapaknya di tengah aja. Nah, di tengah aja, nyen sewu. Lah ngeten. Ngeten nggih, nyen sewu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami cintai, dalam rangka kegiatan untuk 100 tahunnya Persaudaraan Setia Hati Trate telah berhasil menciptakan 4 dan 5 rekor dunia yang telah berhasil dipecahkan sejak kemarin mulai dengan pukul 19.22. Mengingatkan kita untuk lahirnya Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 1922, yaitu doa selamatan serentak secara hybrid yang pada hari dan jam yang sama dengan jumlah peserta terbanyak berdasarkan yang kami lihat melalui real time yang ada, yaitu sejumlah 157.093 peserta di 1.540 tempat. Dan yang kedua, pada hari ini kita menyaksikan secara bersama kolosal pencak silat serentak secara hybrid di hari dan jam yang sama dengan jumlah peserta terbanyak, dengan jumlah berdasarkan real time yang ada di 1.540 tempat dengan peserta 157.093 peserta. Dan yang kelima, di mana organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Trate ini merupakan organisasi pencak silat terbesar di Indonesia. Untuk itu kami akan berikan penghargaan berupa medali, piala, dan juga piagam kepada Persaudaraan Setia Hati Trate. Ketua Dewan Mas Subiantoro. Ya, untuk doa selamatan dengan jumlah terbanyak baik hari dan jamnya yang sama ini telah diterimakan kepada Mas Is Subiantoro. Demikian juga ya, berikutnya Mas Sigit ya, juga Mas Subagio ya, tempat terbanyak ya. Berikutnya Mas Singgih, ini adalah untuk senam kolosal ataupun jurus kolosal terbanyak pesertanya ya. Ini juga telah digalungkan kepada Mas Singgih. Berikutnya tempat pelaksanaan senam kolosal yang terbanyak yaitu Mas Rum ya, Kasumanggaken. Dan berikutnya organisasi terbesar sedunia, Sekretaris Umum Mas Tono, kami silakan. Iya. Dan ini berupa medali ataupun, dan berikutnya yaitu piagam ya, akan diterimakan, yaitu selamatan ya, Mas Andreas. Tepuk tangan dong untuk Esa Trate ya, di hari dan jam yang sama ya. Juga doa selamatan serentak untuk berikutnya Bapak Mas Junaidi, kami silakan Mas Junaidi. Mas Hariwur, kami persilakan juga Mas Junaidi untuk doa selamatan serentak. Senam kolosal pencak silat serentak ya. Ini iya. Mas Hariwur ya, iya. Berikutnya untuk iya. Berikutnya Mas Hadi Purnomo, kami silakan juga untuk
organisasi pencak silat terbesar di Indonesia. Ya, ya disilakan. Mungkin bisa foto bersama ya, disilakan. Organisasi pencak terbesar yaitu Mas Tono, kami silakan Mas Tono ya. Masih ada satu piagam ya, disilakan. Iya. Juga ada berupa piala. Untuk berikutnya piala kepada Ketua Dewan Mas Subiantoro, disilakan. Iya. Ya, membuat formasi barisan silakan. Ya. Menghadap ke selatan, melebar. Ya. Inilah kemenangan kita semuanya. Esa Terate. Esa Terate. Mohon izin balik kanan untuk pengambilan gambar, ganti backgroundnya gedung ya, mohon izin backgroundnya ganti gedung ya, biar gambarnya bervariasi ya, biar gambarnya bervariasi. Terima kasih. Baiklah, untuk Kang Mas dan Mbak Yu semuanya, terima kasih dari seluruh penjuru dunia, Indonesia, dan dari mana saja berada. Berikutnya untuk ramah tamah, untuk Ketua Perwapus dan Ketua Cabang ada di Geraha Krida Nugraha ini ya, di sebelah timur atau sebelah kanan. Adapun VVIP, undangan VVIP ada di Krida Tama ya. Disilakan untuk Perwapus dan Ketua Cabang, disilakan ramah tamah menikmati hidangan di sayap sebelah kanan atau sebelah timur ya. Adapun undangan VIP disilakan untuk di Krida Tama ya. Terima kasih. Wawancara disilakan. Wawancara silakan, media fokus. Ini diserahkan siapa? Sini. Nggak tahu diserahkan siapa. Jam 11 apa sudah selesai apa itu hiburan di off-nya ya setelah jam 11 ya kata di balatin ya oh anu syukur
Sudah selesai. Penutupnya kan gending. Penutup saking gending Mas Cahyo kasumanggaken ingkang ngemusura syukur nyumanggaken karana sampun paripurna kinarya. Oh masih wawancara, mohon izin ya masih wawancara, nggak bisa. Untuk tim paduan suara bisa meninggalkan tempat dan tampaknya ini jam 11 jadi asumsinya karena hari Jumat dirasa cukup. Sabar. Kadung dingdung ora tak jek wawancara.